got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with her head. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Halim, SPDI MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Qiraah Al-Quran. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Qiraah Al-Quran. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sifatul huruf. Sifatul huruf. Sifatul huruf biasanya disebut juga dengan sifat-sifat huruf. Apa sih itu pengertian sifatul huruf? Sifatul huruf yaitu suatu keadaan di mana yang menetapkan suatu huruf dalam keadaan tertentu, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Nah, biasanya setiap satu huruf hijaiyah atau huruf yang di dalam Al-Quran itu memiliki 5-7 sifat. Jadi selanjutnya sifatul huruf itu secara umum terbagi menjadi 2. Ada sifatul huruf yang memiliki lawan dan ada juga sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Jadi sifat-sifat huruf yang memiliki lawan dibagikan menjadi beberapa kelompok. Nah, yang pertama itu dari segi nafas atau udara, yaitu ada sifat hamas yang berlawanan dengan sifat jahar. Sifat hamas ini dia mengeluarkan nafas atau mengeluarkan udara, sedangkan sifat jahar itu tidak mengeluarkan nafas atau udara dari rongga mulut kita. Nah, jadi contoh huruf hijaiyah yang masuk ke dalam sifat hamas itu biasa kita singkat dengan kalimat fahasahu sahsu syakats. Nah, berarti selain dari huruf yang tersebut itu masuknya ke dalam jahar. Contoh huruf jahar yaitu salah satunya ja, to, do, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada dari segi suara. Dari segi suara itu memiliki 3 sifat. Yang pertama itu syiddah, yang kedua itu rokhawah, dan ada juga yang di pertengahan disebut juga dengan sifat tawasud. Syiddah adalah suara tertahan ketika huruf diucapkan. Contoh hurufnya yaitu ba, jim, dal, to, qof, hamzah, dan kaf. Selanjutnya yaitu sifat rokhawah. Sifat rokhawah ini adalah di mana suara terlepas ketika suatu huruf diucapkan. Contohnya yaitu huruf ha, kho, sin, shin, dan yang lain. Selanjutnya yaitu sifat tawasud atau sifat pertengahan. Sifat ini memiliki huruf yaitu biasa kita sebut dengan lana umar, yaitu hurufnya la, nun, ain, mim, dan ro. Selanjutnya dari segi pangkal lidah itu ada isti'la dan istifal. Sifat isti'la ini yaitu sifat yang hurufnya itu berbunyi o. Contohnya seperti huruf so, do, to, zo, qof, kho, dan go. Lawan dari isti'la yaitu istifal atau huruf-huruf yang berbunyi a. Contohnya itu seperti a, ba, ta, sa, ha, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya masih dari segi lidah, yaitu ada sifat itbaq dan infitah. Sifat itbaq adalah sifat huruf yang berbunyi o-nya itu kuat, seperti so, do, to, dan zo. Sifat itbaq ini memiliki lawan, yaitu sifat infitah, yaitu huruf yang disebutkan o juga tapi lemah. Contohnya seperti kho, ko, dan yang lain. Selanjutnya dari segi huruf itu sulit atau mudahnya diucapkan, yaitu ada sifat ismat dan juga lawannya sifat izlaq.
Sifat ismat sendiri ini adalah sifat huruf yang hurufnya itu sulit untuk diucapkan. Contohnya yaitu seperti huruf kho, ya, jim, dan do. Lalu lawan dari sifat ismat yaitu sifat izlaq, yaitu huruf yang gampang diucapkannya atau mudah diucapkan. Contohnya itu seperti huruf ba, la, mim, nun, ro, dan fa. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Jadi artinya di sini bisa jadi menjadi ciri khas huruf tertentu karena tidak semua huruf memiliki sifat ini. Nah, jadi sifat yang pertama yaitu sifat shofir. Sifat ini adalah di mana suara akan berbunyi berdesis. Ada 3 huruf yang masuk ke dalam sifat shofir, yaitu yang pertama huruf zai, yang kedua huruf sin, dan yang ketiga itu adalah huruf shod. Yang kedua ada sifat qalqalah, yaitu suaranya memantul, jadi terdengarnya lebih kuat. Huruf-huruf qalqalah yaitu biasa kita dengar dengan istilah baju di toko, atau hurufnya yaitu ba, jim, dal, to, qof. Sifat yang ketiga yaitu sifat lin, yaitu biasanya dibaca dengan lunak atau lembut. Ada 2 huruf yang masuk ke dalam sifat lin, yaitu wawu dan ya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu sifat inhiraf, atau biasa kita pengucapannya itu secara lentur. Contoh hurufnya yaitu ada 2, yaitu lam dan ro, karena dibacanya lentur. Selanjutnya yang kelima yaitu sifat takrir. Biasanya bunyinya itu berulang. Contoh hurufnya hanya 1, yaitu huruf ro. Yang keenam yaitu sifat tafashi. Sifat tafashi ini adalah di mana suara kita itu menjadi berhamburan. Contoh hurufnya yaitu hanya 1, yaitu shin. Selanjutnya yang terakhir yaitu sifat yang ketujuh, yaitu sifat istitolah, atau disebut juga sifat ini berbunyi suaranya yaitu bergema atau berjalan. Hurufnya juga hanya 1, yaitu huruf do. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin masih banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.